Rangka reformasi birokrasi, parameternya adalah analisis beban kerja, kesesuaian volume kerja dengan organisasi yang diperlukan. Akhir yang ketiga ini sesungguhnya karena difokuskan karena Provinsi Banten termasuk daerah-daerah yang akan menyelenggarakan. Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Pertama, targetnya adalah untuk melakukan pendidikan dan peran serta masyarakat agar masyarakat pertama aware, sadar, dan kami berharap segenap pemerintahan sampai kepada masyarakat Provinsi Banten memiliki sikap dan juga komitmen untuk anti korupsi. Itu pertama. Kedua, kami juga bersama Kedeputian Koordinasi dan Supervisi melakukan beberapa kegiatan koordinasi supervisi. Koordinasi supervisi ini di dalamnya ada penindakan pencegahan, mulai dari perencanaan anggaran, PBJ, perizinan, SDM, aset, sampai ke dana desa. Itu yang kami kelola agar tata kelolanya anti korupsi. Di penindakan, tugasnya Kosuk itu bersama dengan kepolisian dan kejaksaan bersama-sama untuk melakukan pemberantasan korupsi. Sejauh korupsinya berjalan, tentu kami hanya memonitor saja. Kalau ada diperlukan supervisi, diarahkan, sampai kalau memungkinkan ada penindakan yang tidak bisa dilaksanakan secara bertanggung jawab atau ada hal-hal kendala yang tidak bisa diselesaikan di daerah, maka kami ambil alih. Itu prosedurnya. Tetapi kita berharap tidak sampai ada Gubernur untuk juga memberikan patah dua kata. Silakan. Baik, terima kasih rekan-rekan media. Seperti tadi disampaikan oleh pimpinan KPK, tentu kita pertama pemerintah daerah Provinsi Banten berterima kasih atas agenda ini. Ini bagian dari mencerminkan tanggung jawab kita bersama, khususnya untuk menciptakan pemerintahan yang clean government and good government. Dan juga dalam berbagai hal aktivitas kita di keseharian, kita juga mendapat pendampingan dari KPK. Seperti tadi kita telah menyelesaikan untuk pensertifikatan beberapa situ dan juga beberapa aset. Ini tentu akan sangat baik untuk kita teruskan ke depan, dan sebelumnya telah kita juga lakukan secara bersama-sama. Kita melakukan edukasi tadi di Kementerian Pendidikan dan Pelatihan KPK, yang kita juga sehari-hari intens di penggiatan untuk anti korupsi ini. Beberapa penggiatnya dari inspektorat, kemudian penyuluh anti korupsi kita sudah masifkan di tingkat sekolah, bahkan insert kepada kurikulum pendidikan sudah kita lakukan khusus bagi SMA, SMK, SKA. Gurunya adalah guru PPKN dan beberapa penambahan materi dalam rangka spesifik untuk pengetahuan anti korupsi. Sekali lagi, ini akan 4 hari dan beberapa tahapan. Kita melibatkan mulai dari siswa SD, SMP, SMA. Proses edukasi ini harus terus kita lakukan. Itu yang kita dapat sampaikan.
Sekali lagi, terima kasih penghargaan yang setinggi-tingginya kepada KPK atas berbagai langkah yang telah dilaksanakan. Terima kasih. Rangkap jabatan seperti apa? Ya begini, sebenarnya rangkap jabatan itu bukan masalah kemudian langsung berindikasi korupsi ya. Kenapa tidak dibolehkan ada rangkap jabatan? Harapannya setiap jabatan diisi oleh person yang definitif masing-masing. Harapannya apa? Ya supaya fokus dan juga terukur pekerjaannya. Tidak berarti kemudian ada rangkap jabatan langsung merupakan tindak pidana korupsi. Itu hanya peraturan hukum kepegawaian administrasi ya. Jadi tentu kami nanti akan kami tampung kalau ada hal-hal yang seperti itu, nanti bagian dari kerja koordinasi dan supervisi untuk mempertanyakan sejauh mana apa alasan dan juga kondisinya yang mengakibatkan masih ada jabatan-jabatan yang masih dijabat atau dirangkap oleh seseorang. Ya, tentu kami sekali lagi terima kasih dan mohon masukannya. Apa indikasi-indikasi kalau ada hal-hal yang menurut Anda bisa jadikan masukan kepada KPK dalam melakukan koordinasi supervisi tersebut, apa yang Anda ketahui di daerah-daerah, kami tentukan telinga ataupun juga matanya tidak sedekat Anda di daerah. Oleh karena itu kalau Anda mendapatkan hal-hal yang lebih detail, silahkan memberi masukan kepada KPK. KPK akan kompilasi, selanjutnya akan kami verifikasi kepada praktik di kenyataannya ya. Saya kira itu. Terima kasih atas informasinya. Yang lain? Sudah saya sampaikan. Saya kira karena itu momen untuk saya dan besok saya sudah sampaikan ke teman-teman wartawan, saya siap. Ya, saya kira begini, ini adalah booth-nya Korsup. Saya kira kami berharap jangan ke penindakan di sana, nanti di luar kota ini. Ini tanggungnya untuk bus KPK di Banten. Jadi kami berharap yang dipertanyakan berkaitan dengan di provinsi Banten. Setelah ini saja. Oke. Kan koridor mulai dari untuk pencegahan di NCP dari anggaran itu membuahkan apa? Uang untuk belanja, maka kemudian dilanjutkan ke PBJ, kemudian juga dalam tata kelola perizinan ke ASDM-an, ke sumber daya manusia, sampai kepada APIP, sampai kepada dana desa. Hasilnya Pak Gubernur tadi melaporkan, alhamdulillah beberapa prestasi, bahkan secara nasional Pak Gubernur menyampaikan ada prestasi-prestasi yang secara nasional Provinsi Banten sudah mencapai titik optimal, artinya terbesar tertinggi di nasional. Nanti detailnya Pak Gubernur ya yang menyampaikan apa saja yang telah berhasil dan juga menorehkan prestasi secara nasional. Mungkin Pak Gubernur tambahkan. Tambahan rekan-rekan media, pertama tadi terkait dengan jabatan. Dalam rangka reformasi birokrasi, parameternya adalah analisis beban kerja, kesesuaian volume kerja dengan organisasi yang diperlukan. Dan berkali-kali saya sampaikan itu, sehingga tidak ada hal terkait dengan akan memperkaya diri sendiri. Bahkan itu terjadi efisiensi. Tadi saya laporkan dengan pimpinan KPK, dengan kosongnya jabatan terjadi efisiensi, dan saat ini kita dalam rangka postur APBD kita bukan minus, surplus. Itu bagian yang kita dapatkan dari efisiensi kerja, dan tentu terbukti bahwa tidak ada hambatan kerja dari layanan publik. Parameternya itu. Lalu berikutnya terkait dengan kita selalu mengedepankan pendampingan dengan Korsup khususnya, dan kolaborasi dengan
bidang pendidikan dan pelatihan untuk kita memastikan secara kontinu anti korupsi ini akan terus dikembangkan di Banten. Kita sebut itu adalah pembentukan ekosistem baru dalam pemerintahan. Lalu kemudian dari itu banyak hal yang punya irisan langsung, bagian dari output dari kinerja bersama dengan KPK, seperti tadi pengembalian aset daerah, lalu kemudian terkait dengan pencapaian target kinerja karena terkawal dengan baik oleh KPK, bahkan kita bagian dari pemerintahan daerah yang mendapatkan pendampingan dan pengawalan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan Tinggi. Itulah bagian dari ikhtiar kita untuk membangun azas pemerintahan yang baik, good government dan clean government. Jadi saya ingin ulang lagi bahwa kekosongan jabatan itu justru menjadi efisiensi, dan kita secara formal telah mengajukan ke kelembagaan legislatif untuk ketemu postur yang sesungguhnya dalam rangka beban kerja sesuai dengan output yang ingin kita layankan kepada masyarakat. Terima kasih. Setelah 3 kali, kenapa Provinsi Banten dipilih? Sesungguhnya itu memang pemetaan yang terakhir, yang ketiga ini sesungguhnya karena difokuskan karena Provinsi Banten termasuk daerah-daerah yang akan menyelenggarakan proses pemilihan kepala daerah, maka yang terdahulu tentu orangnya akan ganti. Maka karena akan ada orang baru, kami berharap tadi kan kami berbicara di hadapan kepala-kepala SKPD, mungkin mereka masih bertahan atau juga mungkin ada bupati-bupati yang akan maju lagi ataupun turun. Proses transisional itu yang dulu-dulu karena personel yang menduduki jabatan-jabatan bupati, wali kota maupun kepala-kepala dinas sudah ada perubahan, maka kami kemudian ini menjadi bagian dari pilihan. Jadi tahun ini, tahun 2024, kami pilih semuanya di Jawa. Kenapa di Jawa? Karena di Jawa ini semuanya dari Jawa Timur, Jawa Tengah sampai ke Banten ini semuanya mengalami proses pemilihan kepala daerah, bukan hanya gubernurnya, bahkan banyak di wali kota dan juga bupatinya yang akan mengalami proses proses pilkada. Itu yang menjadi ukuran ataupun penilaian kenapa Banten kami pilih menjadi bagian dari salah satu tujuan talkshow Bus KPK ini. Ya, oke, terima kasih. Terus tadi ada saya rasakan pencuri. Pencuri, oh dahsyat. Luar biasa. Satu orang lagi. Apa itu KPK? Ayo satu orang lagi boleh. Nes mau masuk Nes. Senes. KTP. Mantap. Tanya dulu.